dari kelompok MM2 yang akan menampilkan video musyawarah masyarakat Desa Sedeng. Saya Seva berperan sebagai ketua panitia. Saya Frasoli Ananta berperan sebagai penyaji 3. Saya Ustina Asri sebagai penyaji 2. Saya Melin Septiani sebagai MC. Saya Salwa Oliana Bila sebagai penyaji 1. Saya Fitri Ayu Restiana sebagai moderator. Saya Bayu Prasetya sebagai Karang Taruna dan videografer. Saya Arafi sebagai kepala desa. Saya Sansira sebagai kepala Puskesmas. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas RT 3 RW 2 Kelurahan Sedeng. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa RT 3 RW 2 Kelurahan Sedeng. Dan Bapak Ibu dan seluruh warga RT 2 RW 3 Kelurahan Sedeng. Dan saya hormati seluruh teman-teman semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Perkenalkan, saya Melin Septiani sebagai pembawa acara yang akan memandu jalannya musyawarah masyarakat desa kedua antara mahasiswa dengan masyarakat RT 3 dan RW 2 Kelurahan Sedeng. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang sedang telah menyampaikan untuk hadir pada pagi hari ini. Tujuan dari musyawarah yang kedua ini adalah untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang terdapat di masyarakat RT 3 RW 2 Kelurahan Sedeng untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat dan dibantu dengan mahasiswa sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama. Sebelumnya, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan ketua panitia, acara ketiga sambutan kepala puskesmas, acara keempat sambutan kepala desa, acara kelima penyampaian materi, acara keenam diskusi bersama masyarakat, acara kedelapan penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh ketua panitia kegiatan musyawarah masyarakat desa. Kepada Saudari Seva dipersilakan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas Pacitan, yang saya hormati Kepala Desa RT 03 RW 02 Kelurahan Sedeng, rekan-rekan mahasiswa dan seluruh warga RT 03 RW 02 Kelurahan Sedeng yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dalam acara musyawarah masyarakat yang kedua ini. Berdasarkan hasil pengkajian yang telah kami lakukan di RT 03 RW 02 Kelurahan Sedeng, kami menemukan beberapa masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya masalah asma akibat alergi, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta kurangnya kegiatan kerja bakti lingkungan. Dalam kegiatan ini, nantinya kita akan membahas masalah-masalah tersebut dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut. Besar harapan kami kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini yang disepakati dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat RT 03 RW 02 Kelurahan Sedeng.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian serta partisipasi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Panitia atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Puskesmas Pacitan. Kepada Bapak Syansiro dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Sedeng yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini, dan kepada seluruh warga RT 3 RW 2 Kelurahan Sedeng yang telah meluangkan waktunya dan dalam acara musyawarah masyarakat ini. Saya juga mengapresiasi para mahasiswa yang telah melakukan pengkajian di wilayah Desa Sedeng. Saya berharap hasil survei yang telah dilakukan dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah kesehatan di wilayah ini. Sebagai pihak Puskesmas, kami sangat mendukung adanya kegiatan ini karena melalui musyawarah bersama kita dapat menyusun langkah nyata untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Syansiro atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Desa Sedeng. Kepada Bapak Raffi dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Puskesmas, mahasiswa serta warga RT 3 RW 7 Kelurahan Sedeng yang saya banggakan karena telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan kesehatan di lingkungan sangat berkaitan dengan kebersihan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, saya berharap melalui musyawarah ini kita dapat bersama-sama memperbaiki dan mengembangkan program yang sudah ada. Saya juga berharap Ibu dan Bapak mengikuti musyawarah ini hingga selesai. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Raffi atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah penyajian data. Untuk acara berikutnya saya serahkan kepada moderator yang akan memimpin jalannya penyajian data yang telah dibuat. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Melin selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin jalannya penyajian data pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Vidya Wiresiana sebagai moderator. Pada kesempatan ini akan disampaikan 3 penyaji, yaitu oleh Saudari Salwa sebagai penyaji 1, Saudari Ayus sebagai penyaji 2, serta Saudari Pres sebagai penyaji 3. Kontrak waktu yang telah kita sepakati adalah 1 jam. Apabila selama penyajian Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyampaikannya setelah penyaji selesai menjelaskan materi. Baik, kepada Saudari Salwa sebagai penyaji 1, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Ini hasil dari pengkajian di Desa Sedeng, yaitu untuk luas wilayah dan jumlah jiwanya. Luas wilayahnya ada 1 hektar, untuk jumlah jiwanya terdapat 37 orang dan terdiri dari 9 kakak. Baik, untuk masalah yang pertama yaitu asma. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa penyakit dalam keluarga pada RW 07 terdapat 1 orang yang mempunyai riwayat asma. Masalah yang ditemukan yaitu berdasarkan hasil penentuan prioritas menggunakan metode scoring, diperoleh bahwa masalah perilaku kesehatan cenderung berisiko memiliki skor tertinggi yaitu 265.
Sedangkan bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan respon alergi memiliki skor 241. Meskipun demikian, kedua masalah ini saling berkaitan karena respon alergi dapat dipicu oleh kondisi lingkungan dan perilaku kesehatan masyarakat. Baik untuk jumlah warganya terdiri dari 37 orang 9 kakak, mayoritas di kelurahan Cedeng yaitu pada usia remaja dan dewasa, aktivitas luar rumah cukup tinggi, kemudian lingkungan berdebu dan terdapat paparan asap. Kemudian untuk pengetahuan tentang pencegahan asma masih kurang. Berdasarkan analisa data ditemukan bahwa respon alergi menjadi faktor pencetus gangguan pernapasan pada warga. Paparan asap, debu, dan udara dingin dapat menyebabkan sesak napas dan meningkatkan risiko kekambuhan asma. Untuk data objektifnya yaitu terdapat satu warga dengan riwayat asma. Kemudian untuk data subjektifnya, warga mengatakan ia mengalami sesak napas saat kambuh. Kemudian warga mengatakan sesak muncul saat terkena asap atau cuaca dingin. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyajikan tentang pengolahan sampah. Yang pertama yaitu tempat pembuangan sampah. Berdasarkan diagram di atas didapatkan bahwa sebagian besar kondisi tempat pembuangan sampah keluarga RT 3 RW 2 yang terbuka sebanyak 9 keluarga. Yang kedua, cara pembuangan sampah. Berdasarkan hasil survei didapatkan bahwa cara pembuangan sampah mayoritas dibakar atau ditimbun sejumlah 8 keluarga dan diambil petugas 1 keluarga. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengajian pada diagnosa perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat, diperoleh beberapa data subjektif dan objektif yang menunjukkan adanya risiko gangguan kesehatan pada masyarakat. Perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan gaya hidup tidak sehat. Data objektif yang pertama, tempat pembuangan sampah masih terbuka pada seluruh warga. Kedua, sebagian besar warga membuang sampah dengan cara dibakar atau ditimbun. Yang ketiga, penyimpanan air masih menggunakan ember atau gentong terbuka pada seluruh warga. Keempat, kualitas sumber air tampak berwarna pada seluruh warga. Yang kelima, sebagian warga membersihkan penampungan air lebih dari 1 minggu sekali. Yang keenam, dilakukan kerja bakti berupa pembuatan tempat sampah tertutup dan edukasi 3M, menguras, menutup, mengubur. Yang ketujuh, dilaksanakan penyuluhan kesehatan tentang pengelolaan sampah sehat dan penyimpanan air bersih. Yang kedelapan, kegiatan dilakukan saat perkumpulan RW setiap hari Minggu di rumah ketua RW melibatkan pokja lingkungan, kader, mahasiswa, dan warga RW 2. Next. Untuk data subjektifnya, 1. Warga mengatakan biasa membakar atau menimbun sampah karena belum tersedia tempat sampah tertutup. Yang kedua, warga mengatakan jarang membersihkan penampungan air secara rutin. Yang ketiga, warga mengatakan belum memahami pentingnya penerapan 3M secara benar. Kondisi ini menunjukkan adanya risiko gangguan kesehatan akibat lingkungan yang kurang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan primer melalui promosi perlakuan hidup sehat, pencegahan sekunder melalui identifikasi dan pengolahan risiko, serta pencegahan tersier melalui pembinaan perilaku positif secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kedua masalah ini sangat berhubungan, di mana lingkungan yang kurang sehat dapat memperburuk kondisi pernapasan akibat alergi. Maka diperlukan edukasi, perbaikan perilaku kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan demi meningkatkan derajat kesehatan bersama. Prinsip 3M dalam pencegahan penyakit, yaitu merupakan strategi sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui lingkungan, terutama penyakit berbasis air dan vektor. Yang pertama, menguras tempat penampungan air secara rutin, mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jentik nyamuk. Yang kedua, menutup wadah air, mencegah kontaminasi dan perkembangbiakan vektor. Yang ketiga, mengubur barang bekas, mencegah penampungan air yang dapat menjadi sarang nyamuk. Untuk penyimpanan air bersih yang disimpan secara tidak higienis dapat menjadi media penularan penyakit seperti diare, tifoid, dan infeksi saluran cerna. Penyimpanan air yang aman meliputi penggunaan wadah tertutup, pembersihan rutin, serta perlindungan dari kontaminasi. Praktik penyimpanan air yang aman merupakan komponen penting dalam pendekatan Household Water Treatment and Safe Storage HWTS yang terbukti menurunkan kejadian penyakit bawaan air secara signifikan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji 3. Baik, kemudian ada rencana kegiatan. Berdasarkan hasil pengajian ditemukan masalah kesehatan lingkungan terkait pengelolaan sampah dan penyimpanan air yang belum memenuhi syarat kesehatan seperti penggunaan tempat sampah terbuka, cara pembuangan sampah dibakar atau ditimbun, serta penyimpanan air yang masih terbuka dan jarang dibersihkan. Untuk mengatasi masalah tersebut direncanakan beberapa kegiatan sebagai berikut, yaitu kegiatan kesehatan lingkungan, ada kerja bakti pembuatan tempat sampah tertutup, edukasi 3M, menguras, menutup, mengubur, penyuluhan pengelolaan sampah sehat, dan penyimpanan air bersih dilaksanakan setiap hari Minggu saat perkumpulan RW. Tempatnya di rumah ketua RW, penanggung jawabnya Pokja Lingkungan, kader, dan mahasiswa. Sasarannya ada seluruh warga RW. Selain itu ditemukan satu warga dengan masalah asma yang memerlukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kekambuhan. Kegiatan pencegahan asma adalah penyuluhan tentang cara menghindari dan mencegah asma akibat alergi. Dilaksanakan 1 kali setiap bulan, yaitu di hari Minggu. Kemudian tempatnya itu ada di rumah yang mempunyai pengidap asma. Penanggung jawabnya ada kader dan mahasiswa. Untuk sasarannya klien asma. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki perilaku kesehatan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisa data yang telah kami sampaikan, terdapat 2 masalah, yaitu kesehatan lingkungan dan asma akibat alergi. Oleh karena itu, kami menawarkan beberapa program untuk menanggulangi masalah tersebut. Untuk masalah kesehatan lingkungan, program yang kami usulkan adalah yang pertama ada kerja bakti pembuatan tempat sampah tertutup, yang kedua ada edukasi 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan tentang pengelolaan sampah sehat dan penyimpanan air bersih. Baik, untuk kegiatan ini akan dilaksanakan setiap hari Minggu saat perkumpulan RW di rumah ketua RW bekerja sama dengan Pokja Lingkungan, kader, dan mahasiswa. Untuk masalah asma, kami mengusulkan penyuluhan tentang cara menghindari dan mencegah asma akibat alergi yang akan dilakukan 1 kali dalam sebulan di rumah klien bersama kader dan mahasiswa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada usulan atau tambahan program? Untuk pembuatan tempat sampah tertutup, apakah ada bantuan dana atau swadaya dari warga? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sementara, kegiatan ini direncanakan secara swadaya bersama warga dengan dukungan kader dan mahasiswa. Namun, jika memungkinkan, kita juga dapat mengajukan bantuan ke pihak terkait melalui ketua RW. Baik, apakah ada usulan lain? Kira-kira bagaimana jika warga masih tetap membakar sampah bahkan setelah diberikan penyuluhan? Baik, terkait hal tersebut kami mengusulkan adanya kesepakatan bersama, misalnya aturan lingkungan atau sanksi ringan yang disetujui warga. Namun keputusan tetap kami serahkan kepada Bapak dan Ibu sebagai masyarakat setempat. Apakah setuju jika dibuat kesepakatan bersama? Setuju. Baik, apakah ada usulan lain? Untuk penyuluhan asma, apakah hanya dilakukan oleh 1 orang saja atau semua warga? Terima kasih. Baik, terkait hal tersebut, untuk saat ini memang terdapat 1 warga yang memiliki riwayat asma. Namun edukasi tetap terbuka bagi keluarga dan warga lain agar dapat memahami cara pencegahan alergi dan membantu jika terjadi kekambuhan. Baik, jadi sesuai kesepakatan bersama akan dilaksanakan kerja bakti pembuatan tempat sampah tertutup, edukasi 3M, penyuluhan pengelolaan sampah dan penyimpanan air bersih setiap hari Minggu, serta penyuluhan pencegahan asma 1 kali dalam sebulan. Kami mohon kerjasama dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kesehatan kita bersama.
Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak dan Ibu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa sebelum penerapan sanksi akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, pemasangan papan peringatan serta kerja bakti rutin dengan melibatkan Karang Taruna dan seluruh warga. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju jika dibuat kesepakatan bersama mengenai larangan membuang sampah di sungai serta sosialisasi terlebih dahulu dan pemberlakuan sanksi jika masih ada yang melanggar? Baiklah, jadi sesuai dengan kesepakatan bersama akan diadakan beberapa program untuk menanggulangi masalah yang muncul di desa ini, yaitu penyuluhan PHBS dan pencegahan asma akibat alergi, edukasi pencegahan diare, kegiatan kerja bakti rutin terutama di sekitar sungai dengan melibatkan Karang Taruna, pembagian leaflet sebagai media edukasi, pemasangan papan peringatan, serta pembuatan kesepakatan bersama terkait larangan membuang sampah di sungai yang akan disertai sanksi setelah dilakukan sosialisasi. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu agar dapat berpartisipasi aktif demi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat kita bersama. Baik, sekian penyajian materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk penyajian materi telah selesai dilaksanakan dan diskusi berjalan dengan sangat baik. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu sekalian juga serta dukungan dari Ketua Karang Taruna. Semoga program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Apabila selama saya memandu terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memandu jalannya musyawarah masyarakat pada hari ini. Dengan demikian, acara proses musyawarah masyarakat desa pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kita akan beranjak ke sesi penutupan, yang di dalamnya terdapat pengarahan singkat dari Bapak Kepala Desa sekaligus penutupan kegiatan MMD pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Desa Sedeng, kami persilakan untuk menyampaikan pengarahan dan sekaligus penutup pada acara hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan dan pendampingan yang telah diberikan oleh mahasiswa dalam membantu kami mengidentifikasi masalah serta merencanakan program yang perlu dikembangkan dan diperbaiki di lingkungan ini. Saya berharap untuk masyarakat dapat melaksanakan program-program yang telah kita sepakati bersama seperti penyuluhan PHBS, kerja bakti lingkungan, serta menjaga kebersihan sungai. Saya juga berharap setelah mahasiswa tidak lagi mendampingi di sini, masyarakat tetap dapat menjalankan program-program tersebut secara mandiri dan berkelanjutan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengarahan dari Bapak Kepala Desa. Kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya, untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena acara musyawarah masyarakat desa ini dapat berjalan dengan lancar serta memohon kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Marilah kita berdoa sejenak menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula rangkaian acara musyawarah masyarakat desa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sedeng, pihak Puskesmas serta Ketua RT 3 RW 2 serta seluruh warga yang telah hadir pada kegiatan hari ini dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga program yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik demi terciptakannya lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari resiko penyakit. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.